Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar dan sahabat RKK dimanapun Anda berada, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan dan dapat Anda tonton. Baik pemirsa dan sahabat RKK, kami saat ini berada di Aula Pendopo Bupati Ketapang dalam rangka menyiarkan kegiatan penyerahan mahasiswa peserta program pengenalan lapangan persekolahan atau PLP2 dan kuliah kerja mahasiswa atau KKM Kabupaten Ketapang dari IKIP PGRI Pontianak, Kalimantan Barat. Kita saksikan bersama kegiatan atau acara ini akan berlangsung, dan nanti kami juga akan berbincang-bincang dengan Rektor IKIP PGRI Pontianak. Selamat menyaksikan. Hari ini adalah hari yang sangat membanggakan, artinya ada kemajuan yang luar biasa dari penyambutan ini. Jadi selama ini Pak, ini kan kemajuan ini totalnya ada hampir 70 orang Pak yang tersebar dari hampir merata di kecamatan kita. Jadi ada dari kecamatan Marau satu sekolah, Kurang Gigi satu sekolah, kemudian Waris Mata satu sekolah, Hulu Sungai ini yang terbaru, sebelumnya belum pernah ada, sekarang sudah ada dari Hulu Sungai juga Pak. Kemudian dari Sandai satu sekolah, Simpang Hulu ada 2 sekolah, kemudian Dunua Kayong 2 sekolah, dan Delta Bawan 2 sekolah. Jadi mereka ini Pak memilih sekolah mereka masing-masing berdasarkan domisili seperti itu. Nah untuk apa namanya, dari kita tinggal mereka sekolah mana yang dipilih, disitulah kita tempatkan seperti itu. Jadi mereka kembali ke daerah asal masing-masing. Nah selama ini kita biasanya itu kan ada grup mereka juga kawan-kawan satu kelas dari kabupaten lain itu selalu pamer foto dengan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati. Nah kita itu kebetulan selama ini belum pernah Pak. Jadi belum pernah, jadi apa namanya, pamer foto dengan Pak Wakil Bupati, kita belum pernah. Nah alhamdulillah sekarang kita sudah bisa, jadi kami ucapkan terima kasih yang luar biasa dan tepuk tangan. Nah jadi kegiatan ini Pak dengan diserahkan ini nanti akan langsung mereka menuju ke sekolah masing-masing. Jadi kami mohon anak-anaknya nanti juga ke sekolah dan sebagainya agar apa namanya, selama ini kita memang belum pernah artinya ada masalah dan sebagainya dengan sekolah. Alhamdulillah menerima di Kabupaten Ketapang belum pernah kejadian ada yang menolak gitu Pak. Sehingga kita terus. Jadi Kabupaten Ketapang ini termasuk yang salah satu yang terbanyak Pak untuk pesertanya dibanding kabupaten-kabupaten lain. Kalau yang terbanyak itu dari Kota Pontianak 127. Kemudian yang kedua itu dari Landak itu juga hampir 100 orang. Nah, kemudian dari Kabupaten Ketapang kita kurang lebih 70 orang Pak. Jadi alhamdulillah ini masih dipercaya di Kabupaten Ketapang untuk apa namanya sebagai tujuan kuliah seperti itu. Nah ini rangkaian kegiatan ini, jadi setelah ini mereka akan dikirim ke sekolah masing-masing, mereka akan langsung berangkat mengadakan berkegiatan di sekolah. Jadi kegiatan di sekolah itu nanti mereka terbagi 2. Pertama itu untuk PLP itu kalau dulu pakai atau apa PPL dulu Pak. Nah di situ akan menyesuaikan dengan kegiatan-kegiatan di sekolah. Artinya sekolah itu mereka butuh mereka ini berkontribusi dalam hal apa. Disitulah mereka akan berbuat, apakah nanti kita waktu mengajar atau yang paling sering itu misalnya bimbingan tambahan seperti itu di sekolah. Nah kemudian di akhir kegiatan mereka akan melakukan pengabdian Pak. Nah pengabdian ini lebih kepada pembangunan yang pendidikan yang non formal Pak. Apakah nanti misalnya mereka membantu pembangunan fisik atau misalnya pelatihan yang di luar itu. Nah artinya memang mereka ini disesuaikan dengan kebutuhan sekolah tempat asal mereka masing-masing. Tujuan pertama itu selain untuk mengenal daerah asal mereka dan segi pendidikan lebih detail, juga untuk membantu seperti itu, seperti apa kebutuhan di sana. Kemudian mereka akan berkontribusi, selanjutnya akan dibawa ke kampus lagi untuk melakukan
Ya kalau perlu tidak lanjut dengan penelitian akan dilakukan dengan penelitian seperti itu Pak. Nah setelah itu nanti akan ada kunjungan dari dosen-dosen, jadi setiap dosen nanti dari IPGRI Pontianak ini kita wajibkan Pak. Jadi artinya setiap sekolah itu nanti wajib dikunjungi oleh dosen minimal 2 kali Pak. Jadi harapannya memang terjadi komunikasi yang baik dengan sekolah sehingga menyambung ini apa yang dibutuhkan seperti itu. Nah, jadi itulah rangkaian dari kegiatan kita ini Pak. Nanti ditutup dengan penarikan nanti yang juga akan dilakukan oleh kita dan seperti ini juga harapannya juga setelah penarikan juga akan berlanjutlah dengan kedepannya seperti itu Pak. Baik, saya rasa demikian Pak atas laporan kami hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan selalu ditunggu-tunggu gitu Pak ya. Dulu saya pernah sampai agak itu juga gitu kan ya. Karena bukan karena sayanya, tapi karena teman-teman ini Pak kepingin sekali katanya dengan Pak Bupati. Jadi saya mohon sekali Pak Bupati atau Pak Wakil Bupati saya bilangkan ada nggak mereka bisa pamer kayak gitu Pak ya. Kapan lagi lah hukum masih masuk akan setelah masuk balik kampung semua mereka susah dan ketemu Pak Wakil kan. Ya baik, saya rasa demikian Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa hadir bersama dalam kegiatan rutin lembaga di IPGRI Pontianak yang namanya saja yang berbeda, tapi programnya ini kurang lebih 99% sama. Untuk kali ini program pertama PLP 2 dan KKN, program latihan persekolahan menyesuaikan kurikulum kerangka kualifikasi nasional Indonesia berdasarkan dari 2011. Ini kurang lebih bersama yang diikuti di LDT 11 Kalimantan. Mudah-mudahan tidak banyak perubahan terus sampai di luar kita. Kalau juga regulasi pemerintah itu kita akan mengikuti lah untuk tentunya pada saat ini bukan juga Pak Didi Irwan dan teman-teman musuh yang sangat bangga, tapi saya pribadi sangat bangga sekali karena hampir 12 tahun kegiatan rutin ini dulu dari KKN Terpadu dan dari magang dari PLP. Alhamdulillah ini sangat luar biasa sekali. Orang tua di Kabupaten Karawang bisa hadir kampus kembali itu Bapak. Bapak Wakil Bupati dan Pak Kadis kami sampaikan bahwa program PLP 2 dan KKN ini ada rentetan dari rantai SKS yang dilalui teman-teman mahasiswa. Tentunya setiap mahasiswa harus mengikuti program ini dan tidak bertiga. Karena untuk menyampaikan susi itu dan salah satu program yang dilalui. Sebenarnya dari rantai ini ada dilihat beberapa daerah memang ini mudah sekali teman-teman mahasiswa magang KKN balik ke daerah asal masing-masing. Maka dari itu nanti depan perlu kita regulasi pembicaraan pada penjara. Jadi seperti apa? Supaya secara mentalitas surveinya teman-teman mahasiswa ini bisa, walaupun tidak terjunkan di daerah tempatnya, tapi dia mampu bertahan di tempat lain. Tapi ini berdasarkan regulasi pembicaraan secara detail dengan pemerintah daerah khususnya kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat ini yang ditempatkan sesuai dengan PLP 2 dan KKM ini. Karena memang waktu zaman ini Prof. umum, mengapa ini kembali kepada daerah? Karena masa protes soal itu. Kalau kami orang Kedapang ditempatkan di Kabasulu, nanti kami nyewa lagi tempat gitu. Kritik awalnya begitu lah cerita, demo lah mahasiswa. Wah, itu ramai Pak Kadis. Itu yang PPL itu 2 tahun kurang 1.400. Akhirnya berubah kembali lagi kepada kabupaten masing-masing. Setelah pas kabupaten masing-masing, anak Kendawang terhadap Sandai, anak Sandai kemarau, lagi mahasiswa. Sama tak bagi pelak jadi masing-masing tapangan. Tapi itu saya koordinator yang pertama. Akhirnya kami ikut pinjam Pak Ketua waktu itu, akhirnya ingin masuk dituruti. Jadi yang Kendawang yang mau balik ke bawah. Jadi pokoknya tembuni di situ lagi.
Tapi ke depan insya Allah kita derogasi karena memang untuk sekarang kurang lebih dari mulai tahun 2014 itu diterapkan tahun 2016 Undang-Undang 23 nomor 2014 berkenaan dengan tata kelola SMK itu diserahkan kepada provinsi. Nah, jadi kewenangan pendidikan kabupaten kota itu pada jenjang SD, SMP dan PAUD. Jadi ini menjadi persoalan sebenarnya. Kan pembinaan langsung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota itu tidak bisa langsung kepada SMK. Maka dari itu, rekan perlu saya sampaikan, karena juga saya juga wakil ketua PG Kalimantan Barat, pada konferensi kerja nasional di Samarinda nanti kurang lebih bulan November, kami mengajak seluruh PG seluruh Indonesia itu untuk merekomendasi kepada Menteri Pendidikan yang menyusulkan kepada DPR untuk mengembalikan tata kelola tersebut kepada Dinas Kabupaten Kota. Karena semua langsung itu, karena Pak Kadis nanti lewat S1, kalau ada semak-semak tak bisa menurut Pak Sekolah, kan pembinaan langsung dari provinsi. Maka dari itu kemarin saya sampaikan pada Pak Gubernur waktu ada pertemuan seminar nasional di UPB, kalau boleh dibagi dua aja Pak, untuk SDA-nya silakan provinsi yang menangani. Mau bangun sekolah, mau tata sekolah silakan. Tapi untuk SDM-nya kembalikan kepada kabupaten. Soalnya pembinaan dan guru itu langsung dari Pak Dinas maupun Pak Bupati. Ini Pak Bupati jalan ke Marau, mau pergi ke SMA Marau, kayak pembinaannya ke provinsi, Pak Gubernur. Ini jadi persoalan. Jadi lebih banyak kelebihan, tapi ada juga kekurangan dari kebijakan itu. Tentunya ini perlu ada revisi kembali, dan ini kita di lapisan bawah organisasi perlu menyampaikan kepada pemerintah pusat. Karena Kalimantan Barat ini perlu kamu ketahui adalah provinsi nomor 4 terbesar di Indonesia. Kabupaten Ketapang adalah kabupaten terbesar di Kalimantan Barat. Jadi pejabat ngurus sebenarnya. Dua kabupaten Ketapang itu lebih Jawa Barat. Nah, jadi tentu orang-orang hebat memimpin daerah ini. Mudah-mudahan ke depan ada bagian-bagian kita ini yang bisa memimpin kabupaten Ketapang. Mengapa yang saya berikan? Karena kita asli ada putra daerah kabupaten Ketapang, dan saya pantaslah ke depan bagaimana Ketapang ini menjadi lebih hebat. Iki pengen bicara? Yes. Jika sampai kepada Pak Wakil Bupati dan Pak Kadis bahwa ketika nanti motonya berubah, bukan berarti tidak pakai lama, karena seperti kurikulum, karena regulasi sudah kayaknya berubah kan. Jadi iki PGRI punya the best adalah terbaik. Biar orang Jawa di kampung lu tahu bahasa Inggris. Tapi dari manis mata dari keluar perut kamar. Dengan terdepan. Untuk yang terdepan, itu ada proses dan perlu kerja keras. Hanya harmonis. E-nya energi. Ini semangat kita. B-nya berwibawa. Makanya di IPK kontra itu dari gunung sepatu sampai rambutnya harus punya tipe guru. Ketika melihat model kita ini lah model pendidik, bukan sebaliknya. Sepatunya sepatu guru, celananya celana guru, masuk roknya, bajunya baju guru, rambutnya rambut guru, senyumnya senyum guru, marahnya pun marah guru. Kalau ada guru datang sini itu tidak marah guru. Dalam kelas, jadi masalah di rumah tangga di waktu sekolah contohnya. Bahkan cara jalannya pun jalan guru, karena guru itu dari ujung kaki jauh dilihat. Makanya unsur aksi itu betul. Kesan pertama begitu menggoda. Kalau salah bisa hancur. Kesan pertama itu. Maka waktu saya ngajar pertama kali mahasiswa itu saya kasih dulu. Ada yang nempel di mata. Jangan sampai kesan pertama itu menjadi sesuatu yang terbaik. Siapa bilang jadi guru mudah? Tidak. Jadi guru itu susah. Mengapa susah? Kita pintar, orang lain harus pintar. Kalau kita pintar sendiri, siswa kita tidak pintar atau mahasiswa tidak pintar, maka salah ada guru atau dosennya yang tidak pintar. Beda dengan dokter.
Nulis Agus Indonesia se-Indonesia tak bisa baca, hanya di sendiri yang bisa baca. Mengapa? Karena keilmuan itu dia saja yang tahu. Kalau guru mengajar seperti itu, X kuadrat, turun dari X kuadrat, hanya saya yang tahu. Oh itu besok, gak lama umur dosen itu seperti itu. Akhirnya konsep dari guru. Jadi berwibawa tadi, cara ngomong, sopan santun. Bahkan saya sampai saat ini, ketika ketemu dengan guru-guru saya pasti cium tangan oleh guru itu. Ini kok dia besok tatang tenteng, dulu kiri, ke pasar, ke elementor gitu. Bisa satu contoh, ya. Kemudian E-nya efektif, S-nya sejahtera dan T-nya tangguh, sesuai dengan kebutuhan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, IKIP juga tangguh. Kurikulum seperti apapun, tantangan seperti apapun, IKIP PGKC siap untuk menghadapi itu. Maka dari itu saya sampaikan kepada teman mahasiswa, kalau emas itu tetap emas, kalau anak pintar itu tetap pintar, kuliah dimanapun. Oh ada punya nilai kemampuan intelektual ada hebat, tetap hebat. Maka dari itu perusahaan tegas kepada teman-teman tidak perlu minder dan rendah hati ketika Anda meletakkan diri Anda untuk ilmu di IKIP PGRI Pontianak. Karena IKIP Pontianak punya masa depan yang baik. Sepanjang kita mau belajar dan bekerja keras. Kunci adalah survive. Saya ini dari Dawan. Sebelum kuliah itu Pak Wakil sudah berada di daerah kolej lain. Dan nyusul pernah 2 bulan, tak sanggup. Ini proses. Jadi bukan kami orang hebat. Saya itu 3 tahun, ibu saya single parent. Masih keren lah single parent dulu. Kalau bahasa kasarnya gitu. 3 tahun. Sampai kelas 3 SMA saya jadi kue kering kampung Dawan itu. Tapi saya punya guru. Firdaus, kalau kamu pengen mengubah nasib dan mengangkat derajat orang tuamu, bukan orang lain. Kaulah yang bisa mengangkat derajat harkat orang tua. Kau harus sekolah tinggi dan harus pintar dan harus sukses. Yang dari Marau nanti 10 tahun depan balik mau pakai Land Cruiser semua, walaupun akan sawit. Saya minta teman-teman mahasiswa ketika PLP ini betul-betul memberikan sesuatu yang terbaik pada sekolah tersebut, jangan rusak nama IKIP PGRI Pontianak. Jangan jadi tomat busuk. Satu tomat jangan mengalami tomat yang lain. Busuk-busuk sendiri saja. Saya minta ada kualitas Anda tunjukkan bahwa IKIP PGRI benar-benar BPS. Mungkin saya sampaikan juga pada Bapak Bupati. Nanti tahun depan nanti kita juga ada regulasi bicara dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapang, mekanisme programnya seperti apa untuk kegiatan PLP 2 dan KKM. Apakah kita menghitung pada tingkatan yang dikelola oleh kabupaten atau kami serahkan kepada provinsi untuk PPL-nya, untuk PLP-nya, tapi untuk KKM-nya plotkan penuh kepada kabupaten kota. Regulasi ini yang kita bicarakan bisa saja KKM Ketapang itu pindah di Buraya ke sini bisa jadi regulasi itu pembicaraan. Ini masih dalam perencanaan. Dan yang di perlu di sini dia. Ada perencanaan itu bisa terjadi dan bisa tidak. Ini hanya masih proses. Mungkin kita sampaikan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Wakil Bupati Pak Dinas. Ya, Ketapang itu IPM-nya 5. Depan kedua kategori juga besar di Ketapang itu. Minimal di bawah Kota Butat dan Sekawan. Tinggi lagi. Mungkin yang kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf jika ada yang tidak berkenan Pak Wakil Bupati dan Pak Kadis. Ini kekurangan itu dari saya dan kelebihannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebih kami mohon maaf dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Secara resmi hari ini kami serahkan mahasiswa PLP 2 dan KKM kepada pemerintah Kabupaten Ketapang. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katanino, kebajikan kita sudah bersehat berdua. Pertama-tama, marilah kita menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, yang
bagaimana hingga pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, umur yang berkah. Hadirin sekalian yang saya hormati, saya banggakan, pemerintah Kabupaten Ketapang sangat welcome dengan kegiatan-kegiatan baik itu yang dihelat oleh perguruan tinggi yang sifatnya keilmuan, akademik, maupun kegiatan-kegiatan di masyarakat. Terpenting saya ingin sampaikan kepada bapak-bapak, ibu, anak-anakku yang tercinta ini, ya, bahwa koordinasi itu menjadi penting. Yang kedua, dari koordinasi itu kita merancang skenario. Jadi saya dulu menjadi seorang pegawai negeri sipil dari Pak Rektor bilang, terakhir ketemu ketika saya menjabat sebagai seorang sekretaris daerah dan menerima mahasiswa KKM dan apapun istilahnya. Dan penerimaannya itu seperti ini juga. Lalu hari ini saya lihat penerimaannya juga seperti ini. Jadi kita berjanji barangkali pada periode ke depan. Jadi apakah semester berikutnya ketika ada KKM ataupun PLP ya, kita akan bicarakan dan nanti kita sambut dengan acara yang meriah. Jadi kita rancang Pak Kadis supaya kami juga tentu dapat mengatur waktu kami. Kami yang dimasukkan itu Pak Bupati dengan Wakil Bupati itu sudah saya katakan sangat welcome. Jadi kita berinovasi dari waktu ke waktu untuk menyambut katakanlah kedatangan para mahasiswa yang notabene adalah anak-anak kita dari daerah Kabupaten Ketapang. Atau kami akan mempersiapkan pengalungan bunga atau apa, memberikan salhas supaya anak-anak kita yang hari ini sedang menuntut ilmu di Pontianak itu juga masih kental dengan budayanya sendiri, dengan katakanlah kekhasan Ketapang sebagainya. Hadirin sekalian yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai. Nah yang kedua, barangkali ke depan kita butuh inovasi juga di dalam katakanlah KKM ataupun apa namanya itu PLP ya. Inovasi yang kita masukkan itu adalah mudah-mudahan para mahasiswa ini dapat mengembangkan di daerahnya. Saya dulu pernah menjadi kepala dinas perhubungan dan komunikasi. Di beberapa tempat kita membentuk KIM, kelompok informasi masyarakat. Dan kelompok informasi masyarakat itu kental dengan sebuah teknologi. Nah, dari situ juga manfaatnya adalah bisa mengembangkan, memberikan informasi secara detail tentang kekhasan daerah kita. Jadi kelompok itu bisa berdiskusi bagaimana belajar dan sebagainya, menginformasikan kearifan lokalnya. Dan akhir daripada itu adalah yang terkait dengan pengembangan ekonomi lokal. Jadi ketika KKM kita di masyarakat itu, saya pikir mahasiswa ini kan sangat melek dan sangat memahami tentang teknologi. Lebih-lebih kalau di lapangan itu kan namanya masyarakat itu, kita seorang mahasiswa yang sedang KKM itu dianggap oleh masyarakat itu semuanya kita tahu. Mereka sakit perut pun kita bisa harus urus seperti seorang dokter. Kalau di keagamaan ketika ada Jumatan misalnya, bagi kaum muslim untuk memberikan khutbah di masjid pun diharapkan oleh masyarakat itu dengan kita yang datang.
barangkali juga di gereja seperti itu, dan di rumah-rumah ibadah yang lain. Nah, poinnya adalah bahwa kita itu dianggap serba bisa. Nah, untuk itulah saya berharap ada inovasi-inovasi yang bisa mengembangkan masyarakat, tidak hanya bagaimana dalam dunia pendidikan. Proses belajar mengajar di sekolah itu sudah pasti, tadi dengan PLP-nya itu sudah pasti, dan itu pun juga butuh inovasi-inovasi, karena hari ini sebenarnya kecerdasan masyarakat itu luar biasa. Tinggal bagaimana kita membimbing, kita memberikan inovasi-inovasi, mengarahkan. Insya Allah beda dengan tempo dulu kami, ya sama dengan Pak Rektor juga semua yang senior-senior itu beda. Tempo dulu tidak akan pernah kita punya handphone Android, tidak ada apa-apa, sehingga kalau mau bermain itu semua di alam. Hari ini anak-anak kita, adik-adik kita cukup bermain di rumah, yang tidak keluar kamar pun bisa. Tapi kalau tempo dulu tidak ada cerita kita itu tidak keluar kamar, kita itu tidak keluar rumah, yang namanya bermain itu di alam. Hari ini semuanya dengan teknologi. Mau pesan makan cukup di rumah, main handphone sudah datang makanan. Kami tempo dulu, Pak Rektor pun barangkali pasti biasa disuruh oleh orang tua untuk mencari ikan dulu, mencari sayur dulu, yang kesimpulannya itu berbelanja ke pasar. Hari ini kalian pernah belanja ke pasar untuk memilih apakah ikan gembung, ikan belarak dan sebagainya itu masih segar atau sudah busuk, mencari sayur itu masih segar atau sudah tidak segar lagi, dan seterusnya. Nah, yang ketiga, saya pastikan adik-adik ini, anak-anakku ini pastikan ke lapangan. Nah, tadi sudah ada penempatan di Manis Mata sampai ke Kedua Kayu dan sebagainya. Pasti dihadapkan kepada informasi-informasi dari masyarakat yang berkenaan dengan bagaimana situasi pembangunan pemerintahan yang ada di sosial kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Ketapang. Tadi Pak Rektor sudah menjelaskan bahwa Kabupaten Ketapang ini memiliki luas yang sama dengan atau bahkan melebihi Jawa Barat dan dulu. Dan tidak hanya Jawa Barat, tapi juga Jawa Tengah. Anggaplah sama dengan. Jadi 31.558 km persegi, yang sama dengan Jawa Tengah. Jawa Tengah memiliki 27 kabupaten kota, 1 provinsi. Berarti pemerintah daerah di Jawa Tengah itu ada 28 pemerintah daerah. Kabupaten Ketapang ada berapa pemerintah daerah? 1 pemerintah daerah. Kalau kita mengandaikan pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah itu satu ruangan ini, dia memiliki sekat sebanyak 28, yang setiap sekat itu punya uang yang diasumsikan uangnya itu 1 triliun. Berarti kalau ada 28 sekat itu, ruangan itu menjadi 28 triliun. Kabupaten Ketapang tidak punya sekat ruangan yang sebesar ini, punya uang 1 triliun. Nah, dengan demikian tentu pasti pembangunan yang ada di Kabupaten Ketapang, pembinaan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Ketapang, pengembangan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Ketapang tentulah dipastikan tidak maksimal sesuai dengan harapan-harapan. Namun demikian, pemerintah Kabupaten Ketapang tentu tetap berupaya bagaimana strategi untuk membangun Kabupaten Ketapang yang kita cintai. Jalan dipastikan lurus. Pasti ada pertanyaan. Kalau membangun jalan dengan 1 km 1 miliar itu belum tentu. Yang sempurna itu adalah 10 miliar ke atas 1 kilo. Makanya hari ini ketika pemerintah
mengalokasikan pembangunan jalan Sungai Kelik Nagatayap itu yang sebentar lagi akan dibangun, dilaksanakan. Itu 3 kilo 500 dengan biaya 41 miliar. Kalau kota Ketapang ini atau Kabupaten Ketapang ini barangkali 41 kilo, tapi kualitasnya pasti tidak bisa diandalkan. Panjang jalan di Kabupaten Ketapang ini 3.000, kurang lebih 3.900 km. Jadi kalau dengan asumsi 1 kilo 1 miliar, berarti kita harus menyelesaikan berapa tahun. Nah, jadi maksud saya tolong disampaikan kepada masyarakat kalau ada pertanyaan, tapi kita harus bersyukur hari ini. Bagaimana strategi pemerintah Kabupaten Ketapang tempo dulu sampai dengan hari ini? Tolong disampaikan yang dimasukkan itu hari ini tidak ada lagi yang kita bisa menggunakan hanya sebatas menggunakan transportasi sungai maupun transportasi laut. Hari ini kalau saya mau bawa Pak Rektor ke air hitam, itu tidak perlu melewati batu tinggi, melewati laut tidak perlu. Kita akan pasti sampai ke air hitam dengan jalan darat. Nah, artinya ada strategi yang dibangun oleh pemerintah kabupaten itu apa? Yaitu investasi di dalam. Jadi tolong jelaskan. Lalu di sekitaran air hitam itu Marau, Manis Mata, Singkup, semuanya kita masukkan investasi. Ada investasi perkebunan, ada investasi hutan tanaman industri, ada investasi pertambangan. Nah, itulah yang membantu masyarakat baik dari sisi akses maupun dari sisi peningkatan ekonomi. Kita tinggal mau masuk lewat Singkup, kita bisa tembus. Kita mau masuk lewat Manis Mata, Blok O, sampai kita ya, ke air hitam. Dan hari ini air hitam pembedilan ke air hitam kecil sudah kita bisa lewat. Dan hari ini ada pembangunan jembatan gantung. Saya tempoh dulu. Ya. Jadi strategi pemerintah kabupaten adalah investasi. Tapi untuk bagaimana meningkatkan jalan yang berkualitas dengan total luas wilayah sekian besar itu, ya memang memerlukan waktu. Lalu ke Riam Danau hari ini atau ke Jelai ke Riam ya, yang kota. Dulu tidak ada akses selain Tanjung Riam Danau. Dulu. Tapi kalau hari ini kalian bisa lewat Perigi, naik ke atas titik, keluar, tiba-tiba dekat kantor camat. Memang bukan pemerintah yang bangun, tapi pemerintah mengawal ada investasi di situ. Nah, jadi tolong sekali lagi, strateginya adalah kami mengawal investasi dalam rangka untuk membuka akses di masyarakat, juga meningkatkan ekonomi bagi masyarakat. Tapi kalau soal jalan, insya Allah nanti besok ada yang di Sungai Melayu ada ya, nah, melewati itu strategi dan kesulitan. Tapi pemerintah kabupaten pimpinannya segenap stafnya itu juga terus berjuang untuk secara perlahan, step by step tidak meningkatkan kualitas pembangunan yang ada di kabupaten. Nah, yang keempat ya, saya tertarik tadi diskusi atau kajian dari Pak Rektor. Memang persoalan kewenangan ini menjadi persoalan yang tidak gampang, dan kita anak daerah yang bekerja di daerah ini betul-betul merasakan kesulitan. Jadi kewenangan dalam hal pendidikan, urusan konkuren pemerintah kabupaten ini, kota di dunia pendidikan ini, di bidang pendidikan ini hanya sampai kepada SLTP, sedangkan SLTA sederajat itu ada di pemerintah provinsi. Memang banyak persoalan, tidak hanya bagaimana kita mau memberitahu kepala sekolah ketika sekolahnya tidak bagus, ketika sekolahnya samun dan sebagainya. Karena mereka punya pimpinan itu di provinsi, kita punya daerah, kita pemimpin daerah. Kalau itu, kalau menurut saya masih terlalu simpel, gampang.
Tapi bagaimana pembinaan kepegawaian, administrasi, SPJ dan sebagainya? Mereka harus bergerak ke provinsi. Nah, dengan demikian barangkali saya titip sebagai bahan kajian di perguruan tinggi. Sebenarnya saya juga termasuk yang mengkritisi. Kita semua ini termasuk pejabatnya saya itu sendiri. Kadang-kadang selalu berbicara itu. Mari kita membangun dengan sinergisitas. Kalau Pak Kadis ini, kalau rapat di Muslimbang, sinergisitas pembangunan pendidikan ini, itu dalam tataran nomenklatur, dalam tataran pembicaraan saja. Tapi tidak pernah bagaimana kita menyusun strategi dalam implementasi sinergisitas. Ya, sebenarnya kalaupun kewenangan itu tidak diserahkan kepada kita, yang penting bagaimana sinergisitas dalam urusan administrasi, dalam urusan pembangunan. Karena selama ini kita hanya diterjemahkan dalam sinergisitas itu. Kalau mau SMA boleh kata provinsi. Yang penting pemerintah daerah sediakan tanah. Dan hanya dalam batas seperti itu. Tapi yang kita butuhkan adalah sinergisitas dalam konteks administrasi maupun dalam konteks pembangunan. Saya sampaikan selamat melaksanakan kegiatannya. Dan secara resmi pengenalan lapangan persekolahan PLP dan kuliah kerja mahasiswa KKM STKIP PGRI Pontianak saya nyatakan resmi dibuka dan seluruh mahasiswa kami terima di Kabupaten Ketapang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dan sahabat RKK. Di samping kiri saya ada Bapak Muhammad Firdaus MPD. Beliau adalah Rektor IKIP PGRI Pontianak yang kurang lebih baru saja 2 bulan menjabat sebagai Rektor IKIP PGRI Pontianak. Assalamualaikum Pak, saya panggil Pak Firdaus ya Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Pak? Alhamdulillah. Sehat. Balik kampung nih Pak? Sekalian. Oh iya. Pemirsa dan sahabat RKK, beliau ini adalah putra asli Kabupaten Ketapang, lahir tepatnya di Kecamatan Kendawangan pada tanggal 14 November tahun 1981, dan beliau ini juga salah satu rektor termuda yang ada di Indonesia saat ini. Selamat Pak Firdaus sudah menjadi Rektor IKIP PGRI Pontianak, Kalimantan Barat. Terima kasih. Luar biasa, Kabupaten Ketapang punya SDM yang luar biasa lah pokoknya. Alhamdulillah. Iya. Dan semudah ini beliau sudah menjadi rektor. Ada rahasianya nggak Pak? Rahasianya dulu. Silakan Pak Firdaus. Baik, terima kasih. Saya sapa seluruh pemirsa RKK Iya. dimanapun berada. Jadi kalau rektor termuda Indonesia mungkin enggak lah. Enggak, Mungkin enggak. Tapi kalau Masih ada yang lebih muda masih ada mungkin. yang muda. Tapi kalau untuk Kalimantan Barat mungkin iya. Iya. Karena baru 40 lebih ya Baru Pak ya. 40 yang berapa? Jalan-jalan 41. Jalan 41. Iya. Memang kalau saya memang memegang teguh dalam prinsip hidup ini taat dan patuh pada orang tua termasuk ibu. Jadi sampai saat ini saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa itu dengan teman-teman juga sampai usia saya yang lebih 41 tahun ini belum pernah saya menolak atau tidak sesuai dengan keinginan ibu saya. Jadi saya selalu ikut perintah ibu. Jadi sebenarnya bukan saya yang kuat, tapi doa ibu saya yang hebat. Nah, itulah mungkin salah satu rahasianya mungkin Allah meridhoi itu. Iya. Maka mengabulkan doa sang ibu. sehebat apapun kita, sepintar pun kita, tapi kalau tidak patuh dan taat pada orang tua, saya pikir sia-sia juga dalam hidup itu. Masya Allah. Ibu masih sehat ya Pak ya? Alhamdulillah ibu saya sehat. Masih. Bapak saya sudah meninggal. Iya. Jadi anak yatim ya Pak ya? Nah, yatim. Tapi nggak hitung yatim lagi. Iya. Pak Firdaus kemarin saingannya ada berapa Pak? Kebetulan alhamdulillah awal-awal mungkin ada satu, tapi di akhir-akhir itu ternyata tidak jadi, maka saya aklamasi. Saya aklamasi dan sebenarnya menjadi sebuah kebanggaan gitu juga. Iya. Berarti kawan-kawan mendukung penuh. Dan ternyata di IKIP
menjalankan musyawarah untuk mufakat. Masya Allah. Sehingga terpilihlah Bapak Iya. sebagai rektor. Sebelumnya kan saya juga menjabat di Wakil Rektor 2 kan. Sebelumnya juga saya dekan Fakultas MIPA selama 2 periode. Dari awal karir memang di IKIP PGRI Pak? Di KIP sebelum itu kan selesai kuliah itu saya pernah honor di SMK 1 Kendawangan dan SMP Negeri 1 Kendawangan. Kurang lebih 11 bulan. Kemudian ada pendaftaran dosen di KIP, saya mendaftar, alhamdulillah diterima. Itu diterima ada 2 dosen di Prodi Matematika yang mendaftar itu ada kurang lebih 48 orang dosen, calon dosen, yang terima ada 2 dosen. Alhamdulillah saya terpilih lah. Termasuk dari 2 itu. Iya. Masya Allah. Jadi itu ya Pak ya. Kira-kira tahun berapa itu Pak? Dari tahun 2007. 2007. Oke. Baik Pak Firdaus, jadi pengalaman sudah banyak sekali di IKIP PGRI Pontianak ini dan sehingga tidak salah Bapak dipercayakan menjadi rektor di sana Pak ya. Baik, sekarang jumlah dosen dan termasuk Bapak ada berapa semuanya Pak? Ya, jumlah dosen itu ada 288 dosen yang terdiri dari dosen tetap, dosen PNSD, dosen tetap yayasan, dan masih ada beberapa dosen kontrak. Itu sudah cukup Pak untuk ukuran IKIP PGRI Pontianak? Sangat cukup karena kita berdasarkan rasio kita sudah melebihi dari rasio itu. Baik. Alhamdulillah. Dan jumlah mahasiswa itu kan kurang lebih 5 ribuan. 5.000 lebih. Program studi ada berapa Pak? Program studi ada 11 program studi untuk S1-nya dan ada 3 program studi untuk pasca sarjana. Jadi sudah ada pasca sarjana. Sudah ada pasca sarjana. Ini akan penambahan mungkin ke depan tidak? Ya, jadi regulasi untuk 6 prodi ini terus kita lakukan, usulkan karena sesuai dengan keinginan pemerintah juga bahwa untuk prodi-prodi itu guru SMK kan kita belum ada. Nah, ini akan kita secepat mungkin untuk pengusulan dan mudah-mudahan itu disetujui. Baik. Pak, jumlah mahasiswa terbanyak nih dari kabupaten mana? Dan adakah yang dari luar Pulau Kalimantan atau Kalimantan Barat, Pak? Yang di luar Kalimantan Barat ada, dari Natuna, ya Provinsi Natuna, bahkan dari Pulau Jawa pun ada. Jawa ada. Tapi memang yang terbanyak memang khususnya masyarakat Kalimantan Barat. Kemudian kalau mahasiswa terbanyak dari masyarakat kabupaten itu Ketapang urutan 3 terbanyak khususnya ada di IKIP Pontianak. Berganti kadang biasa tahun ini Sanggau ini banyak masuk kalian Sambas maupun Bengkayang. Bukan Landak. Iya. Jadi tukar-tukar gitu lah ya, urutan. Tapi Ketapang tetap masuk 5 besar. Masya Allah. Jadi minat untuk masuk ke IKIP PGRI Pontianak ini memang masih cukup luar biasa Pak ya bagi putra Kalbar ya Pak ya. Masyarakat alhamdulillah maka ketika bicara guru bahwa orang tahunya IKIP PGRI Pontianak. Bicara IKIP PGRI Pontianak berarti itulah guru. Iya. Jadi sambung menyambung. Dengan moto kita sekali lah IKIP PGRI Pontianak the best. Jadi, ada panjangnya Pak the best? The best itu yaitu kan terbaik, berarti T-nya terdepan, H-nya harmonis, E-nya energik, kemudian B-nya berwibawa, kemudian E-nya efektif, S-nya sejahtera, dan T-nya tangguh. Bicara tangguh itu kita siap menerima segala suatu perubahan regulasi dari pemerintah, termasuklah Merdeka Belajar kampus Merdeka ini, maka IKIP sangat siap sekali untuk menghadapi itu. The best ini memang artinya memang terbaik ya Pak ya, jadi ada kepanjangannya lagi. Yang terakhir Pak Firdaus, harapan Pak Firdaus kepada seluruh kabupaten kota yang mempercayakan atau orang tua mereka percaya anak-anak mereka terdidik di sana, kemudian kepada pemerintah Kabupaten Ketapang dan seluruh kabupaten kota di Kalbar ini akan kemajuan atau perkembangan dari IKIP PGRI Pontianak Pak. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada orang tua yang telah mempercayakan anaknya untuk dididik di IKIP PGRI Pontianak. Kemudian yang kedua saya juga mengucapkan terima kasih para pemimpin daerah khususnya kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat dan pada saat ini khususnya di Kabupaten Ketapang. Saya mengucapkan terima kasih sekali atas sambutan yang antusias dari pemerintah daerah yang sangat luar biasa sekali. Nah, kemudian ke depan saya berharap bahwa lulusan IKIP PGRI Pontianak ini tetap harus diperhitungkan dan diakomodir khususnya di bidang pendidikan. Nah, salah satunya adalah IPM pendidikan. Untuk meningkatkan IPM itu tentunya pendidikan tidak bisa diabaikan. Maka dari itu saya berharap pada pemerintah daerah khususnya Kabupaten Ketapang itu tetap memberdayakan lulusan-lulusan kami untuk mengabdi di Kabupaten Ketapang ini. Baik. Terima kasih banyak Pak Firdaus. Mungkin ada yang terakhir ingin sampaikan lagi? Saya menyampaikan kepada seluruh pemirsa RKK jangan ragu menguliakan anak di IKIP PGRI Pontianak karena IKIP PGRI Pontianak dalam rangka mendidik guru ini menjadikan guru-guru yang profesional. Nah, jadi tidak usah ragu
insya Allah ketika selesai tetap menjadi mahasiswa yang the best dan lulusan the best. Guru yang terbaik insya Allah. Insya Allah guru terbaik. Terima kasih Pak Muhammad Firdaus. Sama-sama, terima atas kasih. waktunya, dan masih banyak agenda lagi pemirsa. Beliau ini antara lain akan ketemu dengan Sekda Ketapang, kemudian silaturahmi juga dengan Ketua DPRD Kabupaten Ketapang ya Pak ya. Selamat dan sukses, dan pemirsa kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan liputan kami dari Pendopo Bupati Ketapang. Penanggung jawab siaran kami Radio Kabupaten Ketapang, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ketapang, pengarah acara Kepala Bidang Komunikasi Publik, dan reporter saya Willy, kameramen Tri Cahyono, mengucapkan selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.